menyampaikan yang baik itu nggak harus diterima langsung, ya kan, nggak harus disambut apa namanya, disambut dengan baik. Nanti dia ayah daripada Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahabat Rasulullah. Kalau sudah didasari dengan cinta, apapun bakal dia akan kejar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada cerita kita episode kedua ini, yang alhamdulillah narasumber di episode 2 kali ini masih dengan guru kita Al-Ustaz Ahmad Said. Ahlan wa sahlan. Khaif khabar? Alhamdulillah. Di episode kedua ini kita akan menggali lebih dalam lagi apa-apa yang kurang di episode pertama. Karena antusiasme penonton sangat tinggi. Ada beberapa di komen, kapan ditunggu part selanjutnya. Ajib, insyaallah. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan hari baik junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah pula kepada kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, suasana mungkin berbeda seperti episode pertama. Alhamdulillah. Kali ini kita tag di markas. Kita set dengan ala-ala studio lah ini. Alhamdulillah. Langsung aja Ustaz, pembahasan untuk episode kedua. Di episode lalu, Antum menyebutkan pentingnya merangkul generasi muda atau Gen Z ini lewat teknologi. Menurut pandangan Antum, tantangan terbesar apa yang paling sering membuat anak muda zaman sekarang terlena? Dan bagaimana pendekatan terbaik kita selaku pengurus masjid, selaku murid, untuk mengajak mereka, teman-teman kita yang awalnya alergi atau malas datang ke masjid, ke majelis ilmu agar mau ikut mengaji. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah yang telah mempertemukan kita kembali di kesempatan kali ini, di pertemuan kedua ya, Sahabat. Lagi mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Itu yang kita harapkan. Tentu jangan lupa selamat salam tutur kepada Muhammad kita, intinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan juga para berikutnya yang istiqamah mengikuti perjalanan kita yang bagian. Yang mana tantangan anak muda kita zaman media sosial Gen Z, yang mungkin berharap bagaimana caranya supaya anak-anak muda kita ini tetap mencintai agamanya, mencintai Allah dan Rasulnya melalui jalur ilmu. Artinya begini, modal utama kita sebagai manusia dalam hal ini bisa di zaman sekarang ini yang mungkin terkenal dengan anak muda Gen Z, ya. Kita kembali tentang kecintaan. Kalau
sudah didasari dengan cinta, apapun bakal dia akan kejar. Baik itu mendatangi masjid, di situ ada majlis, dia ada ke majlis, atau mendatangi majlis taklim, atau mendatangi apapun ya. Atau paling tidak, dia tetap melihat hal-hal yang baik di dalam media sosial. Sebab ada sebuah perkataan, man ahabba syai'an fa huwa asyiruhu. Siapa orang yang cinta dengan sesuatu, maka dia akan terbawa. Contohnya, anak muda, siapapun ya, bisa anak muda, bisa yang dewasa, bisa yang tua. Kalau kita cinta sesuatu, kita ambil contoh saja, kita cinta dengan wanita, pasti dia akan terpengaruh. Jadi, man bahasan ba'asiru, siapa orang yang cinta dengan satu akan mengikutinya. Bahkan di dalam makalah yang lain, man ahbasan bahwa abu, siapa orang yang cinta sesuatu, maka dia akan menjadi mudah sesuatu itu. Karena dasarnya anak-anak muda kita ini diisi dengan hal-hal yang ya mungkin lebih cenderung cinta dengan urusan dunianya daripada cinta dengan agama ini. Lebih cenderung cinta dengan urusan dunianya daripada cinta Allah dan Rasul. Maka ya dimanapun bentuknya, bagaimanapun caranya, itu tantangan bagi para pendakwah, tantangan bagi para penyelenggara majlis, baik itu di masjid, baik itu di musholla, baik itu di majlis taklim. Ya kembali tanamkan terus, kami sebagai boleh katakan ya pendakwah ya, walaupun imam ini nggak sebanyak seperti guru-guru yang lain, para ulama. Paling tidak kami berharap semoga mereka itu kalau sudah tertanam di dalam dirinya, hatinya cinta kepada agamanya, kepada Allah dan Rasulnya, terutama ilmu, maka dia akan dirinya dengan dirinya dia akan datang itu. Kita artinya tadi apa tantangan terbesar ya, yang berat di zaman sekarang ini anak muda Gen Z ini itu, karena awalnya dia sampai saat ini mungkin mereka belum mencintai. Makanya gunanya setiap majelis itu diawali dengan pembacaan zikir kepada Allah, dengan zikir-zikir yang sudah tersusun diajarkan oleh para guru-guru kita, baik itu zikir yang sudah masyhur di kalangan Ahlus Sunnah, pembacaan ratib, baik itu al-atasnya, pembacaan ratib, baik itu al-hadatnya, zikir-zikir yang lain, wirid-wirid yang lain, ditambah dengan diisi dengan pembacaan riwayat kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan syirah nabawinya, bacaan maulidnya. Maka di situ nanti lambat laun dia akan tertanam di dalam hatinya itu kecintaan dia kepada agamanya, kecintaan dia kepada Allah, kecintaan mereka kepada Nabi, dan insya Allah ya sedikit demi sedikit akan terobati lah. Mereka juga akan kembali ya bicara gini, penyampaian itu tugas seorang siapapun dia orang beriman, dakwah ilal alam basyir. Apapun bukan hanya tugasnya seorang ulama, siapapun tugasnya, dia orang beriman, dia punya kapasitas ilmu ya, walaupun nggak seluruhnya dia menguasai ilmu tersebut, paling tidak dia punya kapasitas ilmu. Maka nanti setelah disampaikan kepada mereka, anak muda kita ini, kita sambil berdoa semoga Allah Ta'ala berikan petunjuk, Allah berikan pertolongan, hidayah dan taufiknya kepada kita. Itu sih artinya harapan, artinya tantangan dakwah itu bukan hanya di zaman sekarang Gen Z saja. Dulu sudah masing-masing punya gaya
keadaan kehidupan mereka tuh mungkin dengan dulu beda, ya, ujian memberi apa dakwah sebuah ujian untuk anak mudanya. Terus gitu lah. Jadi namanya kehidupan itu setiap zaman per zaman itu pasti ada tantangan di dalam kita menyampaikan hal perkara yang efek terutama untuk anak-anak muda itu, ya. Baru di zaman perjuangan diselingi dengan kegiatan mungkin pencak silat. Nah, sekarang nggak mungkin, ya karena bukannya zamannya Pitung. itu berselatan paling tidak dengan media sosial, ya. Coba artinya tantangan demi tantangan itu kalau kita ini, ya, sebagai pemberi penyampai daripada amal kebaikan itu dengan hikmah, ya, dan mau'izatil hasanah, penyampaian yang baik, hikmah mau'izatil hasanah, insya Allah, ya, cepat lambat akan ada perubahan untuk anak muda Gen Z kita ini, insya Allah. Memang kalau udah cinta, walaupun tembok rumahnya aja Iya, dirinduin. kayak itu insya Allah. Tanya tuh ya kan, karena modal utamanya belum pada cinta, ya kan. Jadi jadi katakan bahwa man ambasan bahwa asyiro, siapa orang sesuatu dia akan terpengaruh. Man ambasan bahwa abdu, siapa aja dengan satu cinta dengan sesuatu dia akan menjadi budaknya. Man ahabasan aksar jadi kredit. Siapa orang yang cinta dari sesuatu dia akan banyak mengingatnya, banyak menyebutnya. Berarti modal utama kecintaan itu mereka belum tertanam. Hanya artinya apa? Bahasa ini orang cinta itu disebut apa? Cinta monyet, cintaan, belum cinta beneran. Ya ini mudah-mudahan kalau lama-lama tiap hari, ya kan, duduk terus mau ulang-ulang dengan kebaikan baik itu tulisannya, baik itu pandangannya, baik itu pendengarannya, ya, insya Allah tidak akan lupakan. Wajib, masya Allah. Modal utamanya cinta. Selanjutnya antum udah bersama kita hampir kurang lebih 16 tahun. Selama 16 tahun itu kan melewati berbagai dinamika perubahan, dari mulai perubahan orangnya, perubahan nama majelisnya, bahkan ya perubahan-perubahan yang tidak mengenakan mungkin. Nah, di sini kita pengen tahu nih, Ustaz, ada amalan khusus, amalan batin antum buat menghadapi cobaan yang dialami kita. Ya, kembali satu gitu modal utama cinta, keduanya ditambah dengan istiqomah. Kalau ada cinta, ya, dan istiqomah, terus yang ketiga ikhlas. Jadi modal dakwah itu adalah pertama dia cinta dengan yang mau diajarkan, baik itu materi ilmunya dia cintai, terus yang mau diajarkan ini orangnya, atau boleh katakan bahasanya muridnya, dia cinta, ya. Lain bagaimana, terutama saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena ilmu itu adalah hakikat milik Allah. Terus orang yang berilmu itu dituntut untuk menyampaikan kembali, dan orang yang berilmu akan mendapatkan derajat yang tinggi setelah dia beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat orang-orang beriman dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya orang-orang yang beriman setelah dia beriman, dia diberikan ilmu juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kalian ada orang yang beriman, diangkat. Di antara kalian dia umat yang berilmu, diangkat derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tanamkan istiqomahan. Pokoknya mau bagaimana caranya, mau itu yang datang banyak mau sedikit, nggak peduli mau itu hujan atau terang,
mau itu ya dan kan ya pasang sulit gitu kan. Mau itu wajahnya yang lama atau yang baru atau mungkin wajah lebih baru lagi ya tetap kita karena kembali karena kita melihat Allah dan Rasulnya. Terus ikhlas artinya sudah ya artinya tadi Allah yang akan membalas nanti kan kebaikan-kebaikan yang sudah saya sampaikan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak di dunia ya nanti kita atau yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sudah berganti berganti suasana berganti keadaan anak-anaknya ada yang keluar ada yang masuk jamaahnya ke muridnya atau mungkin sampai berganti mereknya ya merek namanya ya betul itu yang penting ayo saya melihat Allah yang memberikan ilmu terus melihat Nabi Muhammad yang sebagaimana tugas Nabi Muhammad ini menyampaikan ilmu yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada beliau maka saya juga seperti itu setelah saya diberikan ilmu betul Allah SWT pemahaman ilmu oleh Allah SWT ya terus ilmu ini sebagaimana yang pernah disampaikan secara hak oleh Nabi kita Muhammad SAW sampai tujuannya apa? Tujuannya biar bareng-bareng selamat gitu dong. Kalau ada tujuan yang lain, ya nanti nggak akan beres. Tapi kalau tujuannya ada tujuan ingin bareng-bareng selamat, yuk ya antum kalian sama saya sama-sama makhluknya Allah Ta'ala. Kalian juga bakal kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam tanda kutip meninggal. Kalian juga sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh pendahulu kita, baik itu para ulama, para salihin, para aulia, para sahabat Nabi, para tabiin, khususnya Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad dia kembali. Ya. Nah, ini saya sampaikan kepada kalian tujuannya apa? Ayo udah bareng-bareng. Bareng-bareng kita selamat. Ya, sebagaimana harapan Nabi Muhammad SAW menginginkan supaya umatnya selamat. Kebaikan ini, kebaikan ini diteruskan oleh para sahabat. Sahabat kembali teruskan estafetnya kepada para tabi'in, sampai kepada para ulama, sampai kepada kita. Kalau mereka saja, kita paling enggak sudah dikit banyaknya enggak jadi pengaruh nilai, ya kan? Berubah atau tidaknya keadaan emang makhluk ya. Maksudnya ada perubahan, ya kan ada barang baru ya. Awal tidak ada menjadi ada, atau jadi nggak ada, jadi ada lagi terus. Artinya ya kita bareng-bareng. Nah itu walaupun mungkin itu masih sedikit lah ya, baru sedikit, baru berapa? Baru 16 tahun ya. 16 tahun. Bagaimana kalau kita melihat dakwah Nabi Allah Nuh alaihissalam 900 tahun. Ya, bagaimana dakwanya Nabi Ibrahim sampai dibakar oleh Raja Samrud. Bagaimana dakwah Nabi Musa alaihissalam sampai kita kejar Fir'aun. Bagaimana dakwahnya Nabi Isa alaihissalam sampai dia dianggap Tuhan oleh oleh pengikutnya. Maka bagaimana dakwah Nabi kita Muhammad SAW yang begitu sabarnya Nabi Muhammad menghadapi keadaan umatnya pada saat itu sampai umatnya diusir oleh kaumnya sampai ditimpain batu oleh kaumnya, tapi tetap sabar yang sangat luar biasa. Ya, begitu pula kalau kita melihat hakikatnya, hakikat sabar ada milik Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sangat sabar kepada hambanya. Kenapa? Ada hambanya yang nggak beriman, Allah sabar masih ngasih rezekinya. Ada hambanya akhir maksiat, Allah kasih rezekinya, nggak dikurangin oksigen napasnya Allah. Kalau Allah itu pelajaran buat kita. Allah luar biasa sabar dengan hambanya. Allah itu zat yang maha baik. Nah, kalau Tuhan saja Allah Ta'ala sabar dengan hambanya, yang banyak hamba-hambanya yang dia sudah jelas diberikan banyak nikmat, tapi bahkan nggak menyembah Allah, menyembah Allah sebagai Tuhannya, tapi Allah sabar. Itu juga ada juga hamba-hamba yang diberikan
keimanan sehingga dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ini contoh ini kembali kepada kita. Kalau Tuhan saja luar biasa, masa kita yang bukan Tuhan kurang sabar bagaimana? Ajib. Jadi selain cinta, kiat-kiat yang antum sebutkan tadi itu yang membuat antum keikhlasan, istiqomah, ikhlas, sabar. bang, Ajib. Tapi ada kalau di amalan gitu sih, amalan antum apa ada wirid atau apa biar ngadepin dilema kita ini lebih bisa sabar, lebih bisa ikhlas. amalan sih dari beberapa yang saya dapatkan dari guru-guru saya ada lah. Nah, Cuman saya nggak akan jelaskan di kesempatan podcast ini. Paling saya lebih mengutamakan memperbanyak membaca selawat buat lingkungan Nabi besar Muhammad. seru. Paling tidak selamat rahmat lah. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih kita jangan tinggalin amalan-amalan para salaf kita. Bagaimana yang udah termasyhur jadi di kalangan ahli sunnah kita baca. Jangan tinggal baca daripada 2 ratib itu kata ratib al-hafaz maupun ratib al-bi'atan. Ya, terbanyakin tawasul mengirimkan hadiah Fatihah kepada para aulia wa salihun. Ya. Bagaimana mereka juga sama ya punya visi misi yang baik dakwah mereka. Ya, kita kembali Allah, semoga Allah berikan kemudahan sebagaimana Engkau berikan kemudahan kepada para kekasihmu yang sudah terlebih dahulu memberikan dakwah ila Allah. Apa dakwah agama ini kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Dakwah di Muhammad SAW. Anjir, Masya Allah. Dan juga kita di Majelis Darus Sholihin untuk pembacaan 2 ratib itu, pembacaan ratib al-atas kita biasa baca di Maulid malam Jumat 2 minggu sekali yang diadakan di Masjid At-Taqwa, dan juga ratib al-haddad rutin dibacakan di setiap majelis bulanan, majelis silaturahim Darus Sholihin setiap Jumat terakhir, Jumat di malam Sabtu, Jumat terakhir di bulan itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Seringkali sebagai jamaah kita bersemangat gitu saat mendengar kajian antum. Namun begitu pulang ke rumah atau ke tempat kerja, kami kembali lalai. Bagaimana langkah konkret atau tangga spiritual yang harus kami daki agar ilmu-ilmu yang antum berikan, ilmu-ilmu yang antum ajarkan kepada kami bukan cuman menjadi catatan di buku atau kalau sekarang rekaman di handphone aja, Ustaz, melainkan bisa melekat dan tertanam menjadi habit kebiasaan yang baru atau menjadi karakter dan akhlak keseharian kita. Silakan. Ya, dulu saja di zaman baginda Rasul ada seorang sahabat yang sedang duduk dengan Nabi. Beliau mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, aku ini kalau sedang duduk denganmu, imanku itu sempurna, kecil atau mungkin 100% putih. Tapi kalau sudah keluar dari atau aku sudah menjauh dari majlismu, aku sudah keluar dari majlismu, ya Rasulullah, langsung tuh sedikit menang. Kata Rasulullah apa? Itu manusia kalau sedang duduk di tempat yang baik, maka dia tercas gitu. Seperti apa? Kita kalau ibarat contoh seperti kayak ngecas HP. Berarti itu keluar. Kenapa? Karena tadi itu kembali. Karena kita mungkin ya, saya sih nggak bersangka, cuman dari keadaan makan dan minum kita ini masih kurang teliti. Karena kata Nabi, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Kata para ulama, cahaya ilmu itu tidak akan melekat pada hati seseorang selagi hati tersebut
terkotori dengan kemaksiatan. Mungkin kita banyak setelah kita selesai dari perkumpulan pengajian, keluar dari itu, kita nggak bisa ngejaga. Contohnya apa? Ilmu itu atau ilmu bagaikan burung. Maka setiap kita burung yang liar ya, setiap kita mendapatkan burung kita tangkap, masukin di kandang. Tangkap yang kencang. Jangan sampai terlepas. Kalau terlepas susah lagi. Ya, begitu juga ilmu. Begitu kita dapatkan, ya, maka jangan sampai terlepas. Makanya saya ingat saya dapat pelajaran dari guru saya. Setiap guru setelah menjelaskan pemahaman ilmu, guru saya katakan, kalau kalian sudah selesai diberikan pemahaman ilmu, lalu guru mengatakan, apakah antum ini paham? Maka jawabnya, alhamdulillah. Kalau bahasa Arabnya, pahim tuh. Jawabnya pahimna, alhamdulillah. Kenapa? Karena begitu dia jawab pahimna, saya paham, alhamdulillah, dia bersyukur. Nah, kalimat alhamdulillah itulah akan mengikat. Seperti kayak apa, kita dapat tangkapan burung, ya, burung yang tertangkap oleh kita ikat, kita masukin atau kita masukin ke kandang. Nah, kita ikat dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, biasa kan kalau kita ditanya oleh guru, paham tuh? Jawabnya pahimna, alhamdulillah. Ya. Jadi ikat tuh dengan kalimat alhamdulillah. Lalu apa lagi? Kalau kepengen melekat terus, jangan tinggal. Ya, karena apa? Kata Nabi, Khairuddin Allah, sebaik-baik agama itu adalah yang hati-hati. Orang yang beragama harus hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai bukan hanya ilmunya yang hilang. Ya, kalau kita nggak hati-hati, amal kita bisa hilang. Amal sholat kita bisa hilang. Amal sunat kita bisa hilang. Dengan ketidakhati-hatian kita gampang dengan kalimat yang mungkin kita gibah, ya, terutama dari buku ya, gibah, atau mungkin dengan yang bisa menghancurkan. Makanya berapa banyak nanti di akhir orang yang dia sendiri dulu pernah mengamalkan kebaikan, ibadah, ya, mengerjakan salat, nggak pernah tinggal, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, ya, baca Al-Quran, ya, bahkan mungkin bagi orang yang mampu bolak-balik pergi haji atau umroh, ya kan, sedekah zakat atau sedekah ini dia tidak. Tapi kenapa? Karena sedikit sih, hancur semua amalan. Ya, kalau amalan hancur, begitu juga ilmu. Ya, ilmu juga begitu juga sama. Atau kita enggak. Makanya pentingnya kita ini makanya dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad Rasulullah bersabda, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Ya kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, besok bahwa ada hari akhir, hari yang mana amal kita diperhitungkan, ya, maka berbicara yang baik. Falyaqul khair. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam. Maka kata ulama, al-kalamul as-sukutu zahab wal kalamul fiddah. Diam itu emas, berbicara itu perak. Itu pun kata ulama kalau berbicaranya yang baik, perak. Tapi kalau berbicaranya kotor, ya nggak baik, bukan perak lagi, bukan besi lagi, apa? Karat. Gitu. Jadi artinya, makanya begitulah. Baik lagi, yang mana Nabi SAW katakan bahwa khairuddin Allah, sebaik-baiknya orang beragama itu yang harus hati-hati itu. Ya, artinya apa? Bagaimana caranya ilmu yang sudah kita dapatkan, ya, tadi setelah kita ditanya gimana, guru paham kalian? Paham, guru, paham Ustaz. Itu dengan ikat dengan apa? Alhamdulillah. Lalu kita jaga tuh dari pertemuan hari ini, kalau kita ngajinya atau pertemuan taklim itu semingguan, sampai ketemu minggu yang berikutnya dijaga. Kalau ketemunya bulan, sampai ketemu yang berikutnya tidak jaga. Dengan terutama makanan, terutama minuman yang kita makan, yang kita minum, perlunya supaya apa, jangan sampai kita makan makanan yang haram, apalagi ya subhat aja, cari orang yang halal. Subhat aja kita bakal ngancurin juga itu. Ya.
Terus apalagi minum, terus apalagi pandangan, apalagi pendengaran. Jadi artinya orang beriman itu kalau Allah sudah kasih hadiah besar hadiahnya. Tapi kalau kita nggak bisa jaga hadiah itu bangkrut kita. Maksudnya semua bukan hanya ilmu saja yang nggak membekas di hati kita, di diri kita, bahkan amalan-amalan juga akan hilang dari diri kita. Berarti bukan cuman era ini aja Ustaz ya, yang semacam gitu. Dari zaman Nabi juga kalau ketemu langsung sama Nabi berasanya Kayaknya perasa. Kayaknya full on point. kan begitu keluar udah lupa. Setelah di pasar Soalnya kan sahabat saja masih ngalami masa kita yang bukan sahabat yang zamannya sudah masya Allah 1400 tahun yang lalu 14 abad ya Allah kita udah zaman ngadepin makanya ya udah kita berusaha aja deh. Kalau kata Pak ulama kita berusaha syukurnya kita punya Tuhan maha pengampun wajib. ya inallah ghafurun rahim itu maha pengampun maha penyayang gitu deh. Kalau Allah kita punya Tuhan gak maha pengampun dan penyayang udah nggak masuk kita makanya kata Nabi la yadkhulul jannah illa bi rahmatihi tidak akan masuk surga tidak akan masuk surga mereka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya sudah saya jelaskan tuh mudah-mudahan kita doa dengan Allah mudah-mudahan kita berrahmat Allah insya Allah sangat kita sangat berkat kita Masya Allah. penting kita belajar kalau nggak belajar kita nggak tahunya boleh kita doa ya boleh kita ibadah nggak tahu setelah itu kita makanya kan yang berat itu kalau kata orang benak kulit yang berat itu bukan beli mobilnya rawat mobilnya Mobil. yang berat itu bukan beli motornya rawat motornya supaya bagaimana cara di motor supaya nggak lecet motor supaya tetap kinclong kalau kita jaga olinya jaga apa mesinnya di bagaimana yang seharusnya kerusakan itu bisa 6 tahun ke depan ini baru 2 tahun udah rusak bahkan ya artinya perawatannya kita rawat bagaimana sampai deh ya mudah-mudahan begitu pas kita sampai datangnya kematian sama kita ya apa yang sudah kita dapatkan walaupun mungkin itu ilmu kita dapatkan apa namanya nggak banyak paling tidak dikit tapi dapat sedikit Allah amal kita nggak banyak dikit tapi dari Allah makanya kata Nabi inama amal awatimi setiap manusia beramal tergantung daripada akhirnya beliau dan kalau emang besok kita terakhir, maka ini berusaha untuk berbuat baik. Mungkin akhir kita, semoga Allah Ta'ala, akhir kita ini, Allah Ta'ala berikan kebaikan di dalam akhir kita. Kalau akhirnya baik, insya Allah. Kalau dibilang sempurna, nggak ada yang sempurna, kecuali para nanti, para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad saya sedang kita mah ya bisa, ya. Kurang gitu, kurang sabarnya kurang, ya. Masih kadang orang pengen kita ini pengen terus ya. Kalau orang bodoh kan pengen penasaran ya. Udah tahu itu ada ular dan itu dari mana sih ularnya? Kalau cantok ya gitu kan. Di situ nih, mana sengaja dari nyari. Gitu. Aja. Ajib. Masya Allah. Kalau di episode pertama kemarin antum menceritakan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam yang di voting dicemplung ke laut lalu dimakan ikan nun dan juga cerita keteguhan Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Di episode kali ini kita mau tahu Ustadz, tokoh salafun soleh, idola antum gitu, yang menjadikan antum jadikan kiblat dan menjadikan antum seperti sekarang ini. Ya, kita mungkin tahu ya yang mana ada seorang ulama yang terkenal bukan cuma hanya di negerinya bahkan terkenal pula di milik kita ya. Kakek daripada Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo ya. Dia ayah daripada Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sahabat Safidullah. Ya kan? Menceritakan jauh-jauh ya dari depan dibuang kita di negara kita sendiri banyak keberkat-keberkat Tuhan. Saya mengambil kisah riwayat daripada Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi
beliau begitu teguhnya ya sebagai pengajar, sebagai pendakwah, sebagai murabbi, yang mana pernah dikisahkan pada saat beliau ini yang sedang ya sebagaimana pengajar kan ada yang beliau itu punya majelis khusus di tempat beliau di rumah. Itu terkadang beliau keluar mendatangi tempat-tempat majelis, baik itu di masjid, baik itu di mushola, ya kan, dari tempat-tempat ya datang. Kebetulan jadwal beliau ini mengajar di salah satu kampung. Di situ setelah dia datang ke tempat itu, ternyata orang-orang yang mau pada ngaji sepi. Ada beberapa orang saja sedang duduk. Kali-kali bin Muhammad tempat yang saya bersebut juga dia nanya, atau yang terkenal dengan Habib Ali Syehud dia nanya, pada kemana? Ini yang mau pada ngaji. Maaf, itu di sana ada amjatan, ada kaujatohnya. Jadi ini yang pada ngaji lagi hajatan. Kalau orang Yaman kan kalau hajatan kan, kalau ibaratnya orang kita mungkin hiburannya dangdut ya. Di sana gambus lah, haji, marawi. Sudah bergembira dia sudah ansering sama antri. Sampai di sana, berbalik duduk agak menjauh. Sudah habis sungai dan angin. Selesai, wah, betul, tungguin sampai acaranya. Berarti kan acara kalau hiburan gitu kan sampai malam ya. Malam. Mereka antara sampai kalau bahasanya orang hiburan itu antara jam 11 dan 12 baru selesai. Ditungguin dengan sabarnya, dengan gigihnya, dengan keistiqomahannya, dengan ikhlasnya beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sampai selesai acara dipanggil sama apa namanya yang ikut bareng beliau, Paranin. Jadi Paranin dia bilang, guru kita Habib Ali udah ada di Batak. Guru-guru dia pada datang duduk bareng. Udah kita tengah di sini aja. Aneh, saya sudah lihat hampir nasib tadi. Nama kan sudah duduk, kayaknya nggak ada di situ, taklim di situ. Ya, artinya, tapi dia mendoakan. Di saat beliau sedang bergembira, dia mendoakan, ya Allah, semoga mereka yang sedang bergembira juga Engkau gembirakan kembali kelak nanti di akhirat ya Allah. Artinya itu apa? Akhirnya kaget setelah datang ulung besar ke situ, dia datang kayak ribut bareng. Akhirnya sekarang impiannya antum hiburan sudah selesai, karena akhirnya aneh memberikan ilmu semangat. Wah, ada bosan sih. Sampai juga ada riwayat yang lain, ada seorang tua, orang udah tua, beliau matanya nggak melihat. Lalu dia bilang, wahai cucuku, antarkan aku setiap malam untuk aku bisa pantai. Antum ngaji di mana? Setiap ada pengajian, nanti ajak saya. Aja. Beliau habis pilih ya. Terjauh sekian habis pilih. Singkat cerita, pas waktu hari ini diajak nih sama cucunya, tiba-tiba di tengah perjalanan dia kebelet kencing. Cucuku, yang dia kayak kakek, saya mau kebelet kencing. Oh, dia udah tunggu ya. Lama dia tunggu ya orang. Setelah itu baru dia datang. Kata kakeknya, Anda mau lama amat sih? Iya, saya lagi nyari tempat yang sini tempunan kan. Ini sini. Ini batu besar ya. Ini tangannya udah saya gembusin. Sudah saya gembusin. Jadi gembusin tuh dia apa? Ditumbuk ya. Jangan sampai apa tujuannya? Tujuannya biar nanti airnya kalau menjit kencing ini, kakek kencing ini enggak kecipratan. Enggak kenapa? Enggak kena gamis atau kena sarung, enggak kecipratan. Oh ya. Ini karena emang kita jauh dari air, tempat untuk bersuci dengan air, maka itu udah saya siapin Jit. Ada 7 batu. Ini caranya begini dibikin. Oh iya, udah tinggal Jit ya? Enggak, udah. Yo. Tapi kalau udah selesai bilang ya. Enggak cerita. Udah kelar, udah selesai dia.
Udah. Yuk, Git, udah. Kita hari ini nggak lanjut. Kenapa lanjut? Kita mau ngaji. Kalau kita mau ngaji, enggak. Tadi saya udah dapat dulu dari Ampel. Nengok, iya. Karena baru tahu ternyata orang kencing di atas tanah yang keras itu ternyata iya benar itu gemburin karena nggak nyimpan nantinya meresap. Dan ternyata saya baru tahu kencing dengan memakai atau istinja dengan batu harus sekian batu dan cara seperti ini. Dan sekarang hari ini saya dapat ilmu dari tadi. Itulah paham. Ya, artinya apa? Ya itu sabar. Menyampaikannya harus sabar, ikhlas, ya, dan itulah. Nanti hasilnya nanti kelihatan. Hasilnya, nah ini dari yang pertama Abdul Ali bin Muhammad Al-Fatihah beliau dengan kesabaran, istiqomah dan ikhlasnya. Ya, maka lihat semua murid beliau jadi. Begitu ini orang tua, ya, dia dengan sabar, ya ikutin, jangan semua apa yang disampaikan kebaikan, ilmu, itu nggak peduli walaupun itu lucu, gitu ya. Artinya itu orang belajar. Jangan lihat terus siapa sih ngajar? Siapa sih untuk orangnya? Orang mana sih? Bagaimana sih? Boleh apa? Dia hati-hati orang kalau udah berpandangan seperti ya atau seorang guru yang nggak sabar ngadepin muridnya seperti itu juga bakal berkah ilmu itu guru. Begitu juga seorang pencari ilmu ya melihatnya siapa sih anak bawa kemana gue tahu kecilnya sama juga. Jadi orang-orang seperti itu tuh membahayakan ya. Maka dia akan mendapatkan daripada ilmu. Ya, ilmu itu bukan cuma ilmu yang dia dapatkan, itu berkah ilmu. Sedikit tapi dia bisa manfaatkan. Sedikit Allah ridho dengan apa yang sudah dikerjakan. Masya Allah. Memang kalau kita dengar cerita-cerita khususnya Sohib Sumtud Durar luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Yang luar biasa. Ya. Orang-orang yang punya orang pilihan Allah Subhanahu Pilihan Allah Subhanahu. Masya Allah. Berkambil. Amin. Mudah-mudahan kita bisa hadir haul solo juga. Insya Allah mudah-mudahan mau sampai ya. Amin. Insya Allah. Kalau Sohib Sumtud Durar itu yang sudah tiada, kalau yang ulama-ulama yang masih ada gitu, mungkin idola antum Saya banyak ya, yang saya nggak akan sebutkan ya. Artinya, tapi kalau saya sebutkan nanti sendiri kan, saya jawabnya, wah, bisa hanya berfokus. kiblatnya Artinya benar juga. cukup lah, sih banyak yang paling untuk saat ini ya kan kita ya Habib Muhammad bin San bin Habib ya di zaman ya Facebook yang saat ini kita ya berkibat kepada beliau. Yang lainnya banyak guru-guru saya sendiri banyak lah yang cuma saya nggak sebutkan dan nantinya ya intinya banyak nanti kita tetap disuruh kita untuk cinta dengan ulama ya dan orang cinta dengan ulama itu ya sebagaimana dalam kitab Tanbihul Qaul orang yang memandang cinta dia memandang dengan pandangan cinta dengan ulama ya bahkan Allah Ta'ala akan jadikan satu malaikat yang malaikat itu memohonkan ampun untuk orang tersebut sampai datang hari kiamat. Kata Nabi, ya. Jadi artinya, ya, untuk dia ulama, ya, yang kita lihat bagus ilmunya, baik itu tentang ilmu apa yang sudah disampaikan bagus, nggak menabrak daripada syariat, ya, nggak menjebuskan umat, insya Allah itu perlu kita cintai, ya perlu kita ihtiramin, kita hormatin karena ulama Rasulullah ulama adalah salah satu pewaris daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Selanjutnya saat ini banyak anak muda yang belajar agama secara instan lewat potongan-potongan video pendek yang entah itu adanya di Facebook, di Instagram, TikTok, atau di YouTube tanpa memiliki sanad guru atau dasar kitab yang jelas gitu Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz menyikapi fenomena ini dan apa batasan serta nasihat Ustaz
untuk kami dalam menyaring ilmu yang ada di dunia maya. Kan di dunia maya itu ya semuanya, kalau emang bukan kita yang filter, semuanya masuk, Ustaz. Kan yang bisa ngomong sama semut juga masuk juga. Silakan, Ustaz. Iya gini ya, silakan lah, ya, nggak ada salahnya, ya. Selagi itu di media sosial yang kita ikutin, yang kita simak, dengarkan, penyampaian hadis, ilmunya, penyampaian tafsir Quran atau tafsirnya, penyampaian ilmu kalam, bahasa tauhidnya, kemudian penyampaian daripada ilmu fikihnya, ya dirasa itu walaupun hanya mungkin potongan-potongan video, ya bagus saja lah. Tapi kita tetap harus punya murabbi, harus punya guru yang face to face, ketemu langsung, kita ketemu, kayak tatap-tatapan wajah, ya itu lebihnya apa tujuannya nanti kalau ada kerancuan di Facebook atau mungkin di Instagram atau mungkin di sosial ya, artinya nanti kalau kita Ustaz atau guru ini gimana, kok ada orang menjelaskan hadis seperti ini, hadis bagaimana, maknanya bagaimana, nih guru ini ada orang ingin menjelaskan tentang tafsir Quran persis seperti ini bagaimana, itu tujuannya kalau ada kerancuan tentang pembahasan yang dibahas oleh yang ada di media sosial, kita bisa tanyakan kepada guru kita. Tapi kalau kita cuma hanya di media sosial, ya hanya mengandalkan itu media sosial atau media Google dan sebagainya, itu yang membahayakan. Ya, kita nggak punya lobby, nggak punya pembimbing, nggak punya guru yang face to face atau mungkin sanad, ya artinya membahayakan. Ya, ini yang dikhawatirkan nanti gurunya syaitan. Artinya nanti ada pihak ketiga yang nanti akan menggoda dia untuk menjadi apa itu, mensafkan dirinya dia, bahkan akan menyalahgunakan orangnya. Tadi sebut tadi ada yang mungkin bisa ngomong semut, ya, bisa ngobrol sama malaikat dan sebagainya. Itulah ya, nanti kan membahayakan dirinya. Kalau akhir zaman banyak perlunya guru di situ, perlunya murabbi, pembimbing kita nih, rohannya kita punya harus ketemu dengan tatapan, dengan wajah, face to face langsung lah. Gak boleh dengan yang disambil. Diboleh untuk tambahan. Untuk saya sendiri sering, makanya kalau itu yang sudah ulama-ulama yang sudah kredibel ya, integritas sudah, jam terbang ilmunya sudah luar biasa. Penting saya untuk wawasan, masukan, apalagi ya kajian-kajian kitabnya, ya baik itu kitab-kitab fikihnya, kitab tauhidnya, kitab tafsirnya, hadisnya, cari keserima. Cuman kan ini ilmu ulama ini diakuin, ini ya, kealimannya diakuin, masya Allah ya kan. Sambil itu, tetap kita juga harus punya murabbi yang face to face kalau nanti ada keraguan penjagaan. Bukan seperti ini. Kayak sih. Jadi tetap kita nggak boleh lepas daripada murabbi, guru kita harus punya. Yang mana? Yang betul kita belajar dengan Ada paham. ya, ini bukan dengan bayangan, dengan langsung tidak ketemu dengan guru kita. Gitu aja. Mungkin kalau ketemu langsung face to face itu ngecasnya fast charging gitu, Ustaz. Kalau yang kita lihat-lihat dari media sosial ya ngecas tapi ya nambah. Nambahin apa yang sudah kita dapatkan dari guru kita ini sekian. Benar nggak nih? Terus kita tambahin lagi lah. Oh benar, ternyata iya ini ada kesamaan. Oh ini saya pernah mendapat dari guru saya pembahasan tentang ilmu kalam. Oh ada kesamaan, benar nih. Oh kita pernah dengar dari guru kita nih pembahasan tentang hadisnya pas sebenarnya sama. Oh ya ada kesamaan, cuma penyampaiannya doang yang aja tujuan. Jangan sampai kita nggak pernah belajar hadis, kita nggak pernah baca tauhid, nggak pernah belajar tafsir, nggak pernah belajar ilmu-ilmu yang lain, terus kita ya kayak yang benar murid atau ya ini nih, ya kan, ya boleh nggak salah itu begini, itu yang dilarang, ya kan. Makanya adanya kisah pertemuan akbar di event seperti Maulid Nabi, ya kan, saling ceper apa namanya studi ya, studi banding, artinya tukar, bukan kita merasa hebat ini sih boleh hebat juga, ayo. Dan manusia itu kan pasti ada kekurangan.
Ya, yang satunya sangat sempurnanya Nabi Muhammad SAW. Ya, semua selain Muhammad banyak kekurangan. Ya, kurang. Kekurangannya di sini nutupin aneh di sini kurang. Di sini gitu saling itu jemput saling yang kurang itu kita tutupin ya, dan yang lebih tidak merasa dirinya itu apa namanya besar, kita tuh masih kurang. Yang juga kurang nggak merasa minder bahwa dia kurang. Saling nutupin. Tapi dalam catatan yang menyampaikan yang kita lihat di media sosial juga guru-guru yang udah jelas, yang udah bukan yang asal-asalan. yang asal-asalan dari cara penyampaian kita tahu lah, kita bisa lihat cara penyampaian ilmunya, ya kan, cara penyampaian bahasanya, penyampaian logikanya, penyampaian banyak yang kita bisa sendiri ya kita tahu. Ini orang jam terbang ID-nya ngajinya sangat tua dan dia punya guru surah dia, guru beliau ini ya, gitu. Alhamdulillah sudah tiba di penghujung episode kedua kali ini Ustaz. Luar biasa, begitu banyak ilmu-ilmu yang antum berikan, begitu juga kita jadi lebih mengenal antum ya, dalam ya cara antum menyikapi keadaan, ulama-ulama salafun saleh yang menjadi panutan antum luar biasa. Kita memohon doa dari antum biar kita sebagai murid juga bisa melakukan apa-apa yang antum sebutkan, seperti yang menumbuhkan rasa cinta, istiqomah, ikhlas, dan juga sabar menghadapi problematika-problematika yang ada. Jadi butuh waktu ya. Nah, tambahan waktu yang ya mungkin saya dulu teringat pikir ya sebelum ditutup, saya dulu teringat saya kalau melihat guru-guru saya dulu saya masih kecil ya, kadang ada saya sebenarnya guru setelah selesai isya dia duduk sampai menjelang antara jam 12 baru selesai. Saya perhatiin, oh gitu ya, kuat ya dulu. Ada lagi yang selesai apa namanya ngaji, terus ngaji ini pertemuan kajian-kajian lagi bahasa sampai menjelang subuh. Oh kuat ya keadaan. Ternyata setelah mereka sudah tidak ada, saya rasakan ya Allah ternyata seperti ternyata gini tadi ya. Jadi kita belajar dari yang dulu ya, para salaf kita dulu ya. Maka sekarang ya kita bisa rasakan, saya sendiri pribadi bisa rasakan begini. Udah orang ya menyampaikan yang baik itu nggak harus diterima langsung ya kan, nggak harus disambut disambut dengan baik nanti ya insya Allah mudah-mudahan cepat atau lambat ya, kita sih bukan hitungan banyak atau dikit, cepat atau lambat kita berharap cuma apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita dapatkan ilmu selalu kita kerjakan mendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ridho nanti Indonesia bangsa nanti di akhir bakal dimuliain semua kos tanah ujib. Ilmu itu dimuliain karena hidupnya terhormat, ya wafatnya juga terhormat, ya orang sudah tidak masih kenal, ya bahkan nanti kita di akhir berbeda diangkat derajat itu yang kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan ilmu. Tapi kalau kerugian orang yang nggak punya ilmu, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ibadah haji, nggak punya ilmu, sulit gitu aja. Semua kosong ibadah. Akan dikhawatirkan akan nyasar. Alhamdulillah. Pemirsa, alhamdulillah kita berada di penghujung episode 2 kali ini di podcast cerita kita. Kali ini masih mengenal lebih dekat guru kita Ustadz Ahmad Said. Nah, kiranya Al-Fakir memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan dalam episode kali ini. Dan juga kita akan mendengarkan doa terakhir yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Ahmad Said. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Amin. Allahumma shalli ala Muhammadin muhtahil babi rahmatillah ala dawamki ilmina salatan wa salaman da'inaini bidda wa nurtillah
وعلى آله وصحبه. اللهم ثبتنا بالإيمان، ثبتنا بالإسلام، وثبتنا بالتوحيد، وثبتنا بالمعرفة من دار الدنيا إلى دار الآخرة يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا Amin. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأهل منهم والأموات. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi subhana bika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak guru kami, guru kita Ustadz Ahmad Said atas kesediaan waktunya untuk mengisi episode kedua ini di podcast cerita kita, dan juga untuk teman-teman kita, episode kedua ini akan diupload ke berbagai sosial media, yang terutamanya yaitu di YouTube Darus Shalihin, di Facebook juga ada kita Darus Shalihin, dan juga di Spotify. Spotify itu dicari podcast cerita kita. Kita sudah episode pertama sudah kita upload di Spotify. Jadi teman-teman yang sambil bekerja bisa mendengarkan episode kita. Al-Fakir, Faras Muzaffar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.